padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Hai semuanya. Jumpa lagi di When the Music Fades bersama saya Berli Kumahua. Dan saya Dina Syalahita di sini. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar worship. Betul sekali. Gimana Ibu Dinda? Langsung aja nih kita ya. Yuk. Pertanyaan Langsung pertama. menjawab pertanyaan yang pertama. Randomly pick. Pertanyaannya secara ajaib. Nomor berapa mulai? Ajaib, secara Jokes dari episode 1 iya, diulang lagi. Masih aja. Oke. Saya nanya lagi ya, Pak. Iya Ibu, silakan. Kalau kita undang pemain musik dan penyanyi non-Kristen untuk nyanyi lagu-lagu Kristen, apakah itu penyembahan, Kak? Waduh. Boleh saya jawab? Boleh, Ibu silakan. Karena kita juga dulunya juga dari non ya. non-Kristen. Di sini pertamanya gini, konteksnya adalah dia nyanyi di mana? Ya, acaranya apa? Benar nggak ya? That's good. Karena kan sebenarnya gini, tidak ada larangan untuk orang menyanyikan lagu Kristen. Benar Betul. dong ya. Tapi apakah itu penyembahan, Kak? Ya, gini, Kita nggak bisa jawab. bukan, konsepnya adalah gini, kalau dia Tergantung tidak dia. dan dia tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus, ya pasti itu Betul. bukan penyembahan dong, ya nggak hanya menyanyikan lagu. Sama aja gini, orang Kristen pun kalau sikap hatinya nggak benar, apakah itu penyembahan? Betul. We never know, we never Betul. know. Nah, kita juga nggak boleh judge ya. Yes. Tapi kita juga nggak tahu saat dia menyanyikan lagu penyembahan, misalkan dia menyanyikan lagu penyembahan, dia dijamah atau tidak, kita juga nggak pernah tahu. Makanya jangan judge ya, itu nggak boleh. Cuman ya konteksnya di mana nih nyanyinya? Ya, dan kalau kita lihat di Yohanes kan, Yohanes dibilang, Tuhan Yesus yang bilang kan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, gitu. Jadi
pengenalan itu menjadi bagian penting dari penyembahan. Betul. Seperti yang tadi Dinda juga udah share bahwa bahkan saya pun dulu, saya terlahir Kristen gitu. Saya pikir saya nyanyi lagu rohani berarti saya menyembah. Ternyata belum tentu juga loh. Karena walaupun kita menyanyi lagu yang liriknya rohani, bahkan liriknya mungkin dari Mazmur, dari manapun. Tapi kalau kita nggak memahami dan kita tidak mengerti lagu itu kita tujukan buat siapa, kita nggak bisa mengkategorikan itu sebagai penyembahan. Ya, orang mungkin cuma denger itu, oh bagus ya, tapi kita belum tentu di dalam hati kita. Karena balik lagi, penyembahan itu soal sikap hati kan. Ya. Gimana kita menyembah, siapa yang kita kenal. Dan kalau saya selalu bilangnya bahwa penyembahan itu bukan sekedar lagu, penyembahan itu bukan sekedar musik yang keren, penyembahan itu adalah pengenalan gitu. Penyembahan itu adalah hubungan. Ya. Bahkan kalau di bahasa aslinya kan dalam bahasa Yunani proskuneo. Proskuneo artinya kan mencium tangan gitu ya kalau bahasa aslinya. Nah, kita bisa kategorikan kita bisa definisikan jadi mencium wajah Tuhan misalnya. Kita nggak mungkin mencium siapa yang kita nggak kenal. Kita mencium bukan karena jarak. Gitu. Kamu nggak mungkin cuman ketemu seseorang karena jaraknya deket, ya saya cium deh, kan nggak mungkin. Itu kita punya hubungan. Saya mencium istri saya karena saya punya hubungan sama istri saya mencium papa saya karena saya punya hubungan sama papa saya. Nah, penyembahan itu kita kategorikan, kita anggap sebagai hubungan gitu. Analogi paling gampangnya sebagai sebuah hubungan. Ini sebenarnya ini kan tadi pertanyaan kita undang pemain musik atau penyanyi non Kristen untuk nyanyi lagu-lagu Kristen. Atau sebaliknya, orang Kristen menyanyikan lagu-lagu non Kristen. Apakah itu bisa penyembahan? Bisa. Bisa, betul. Misalkan ada lagu yang kita suka, lagu Indonesia, lagunya Once, gimana? Kok lupa tapi atau lagu itulah gampangnya, ya lagu itu juga sih. Tapi kalau itu kan dari Tuhan ke kita ya. Iya. Nah, jadi kalau kita dengar lagu salah satu lagu karyanya Once, bukan karya dia sih, yang dinyanyikan oleh Once, kita menganggap itu sebagai sebuah lagu. Gila, lagu ini Tuhan lagi ngomong sama gue nih. Gimana lagunya, kok mendadak lupa sih? Iya, mendadak lupa guys. Nanti boleh nggak ditampilin seperti ini? Iya. Gitu lupa ya lagunya gimana sih? Tunggu. Kok lupa ya? Aku mau mendampingi dirimu. Saya kalau dengar lagu itu tuh mau nangis. Kayak bener-bener kayak waduh gitu. Kekuranganmu itu berasanya kayak Tuhan lagi nyanyi, lagi ngomong ke kita. Ya. Ataupun sebaliknya kayak saya kalau nyanyi lagu almarhum om saya. Oh ya. Bersama bayanganmu, Jesus. Ya. Wah, kasihnya Jesus buat saya. Atau ini lagu dari ini lagu sekuler banget. Bahkan mungkin berada di klub-klub ya. Lagu Stick With You. Nobody loves me better. I must stick with you, my Jesus. Misalkan gitu. Itu menurut saya kalau memang sikap hati kita sudah menyembah, lagu itu pun bisa kita bawa gitu. Iya, sebetulnya balik lagi ke sikap hati. Walaupun ya mungkin nggak bisa kita bawain di gereja ya, gitu. Tapi karena sikap hati kita menyembah dimanapun kita lagi bermusik, kalau kita bawain lagu-lagu kayak gitu, kita bisa masuk dalam penyembahan. Kita kayak, oh gila Tuhan, ini liriknya Tuhan banget gitu. Jadi seperti itu, baliknya tetap ke sikap hati. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah itu penyembahan? Ya, kita belum bisa kategorikan itu sebagai penyembahan karena orangnya belum tentu mengenal Yesus. Betul. Kecuali kalau dari situ dia jadi punya pengenalan terus tiba-tiba dan tidak mengakui, karena kan harus ada pengakuan itu. Percaya dalam hati, mengaku dengan lidah. Betul ya. Sekali. Semoga terjawab. Next question. Udah datang Bon. Tangan berkat. Tangan misterius. Tangan misterius. Aduh, ini pertanyaannya gimana? Di sorga penyembahan tuh seperti apa sih Kak? Jujur li guys, belum pernah. Aku belum sampai sorga guys, jadi aku belum tahu. Apakah sama seperti di gereja-gereja sekarang? Tapi kalau kita lihat ayatnya ada di Wahyu sih sebenarnya ya. Wahyu. Internal joke. Sebentar. Tapi kalau dari saya sendiri saya belum tahu sih jujur. Kita cut dulu aja ya kan. Ya kalau kita lihat ayatnya di Wahyu 4 ya, di Wahyu 4 ayat 8. Ini kan lagi bicara tentang penglihatan Yohanes gitu di surga. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia. Selanjutnya ada ayat 11 bilang, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi basically kalau kita boleh baca dari ayat di Wahyu ini, penyembahan itu sesuatu kegiatan yang tidak pernah berhenti di surga gitu, siang dan malam. Ya saya belum pernah ke sana ya, saya belum pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Belum dapat sih kemarin search tiketnya belum ada. Yang buru-buru Ibu, kita masih mau berkarya di dunia kita ini. Masih kecil, mana kita masih kecil, kasihan. Jadi kalau kita boleh lihat gambarannya dari sini bahwa itu sebuah kegiatan yang tidak pernah berhenti. Siang dan malam dibilang mereka menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi
makanya kita selalu bilang ya, kalau penyembahan itu harusnya bukan sebuah kegiatan yang membosankan. Penyembahan itu harusnya sebuah kegiatan yang kita seneng lakukan. Karena itu privilege dan itu akan berlangsung terus. Waktu kita ketemu Tuhan nanti di surga, kita akan melakukan itu terus-menerus. Gak ada berhenti-berhentinya. Ya. Ya Ibu. Tapi gue percaya sih di surga itu, kayak misalkan jiwa yang dimenangkan, surga bersorak-sorai, benar kan? Berarti artinya gini, ada sukacita di sana. Yes. Jadi atmosfer surgawi kita bawa di saat penyembahan turun ke bumi. Benar nggak? Jadi selalu ada sukacita. Jadi orang yang depresi di saat penyembahan dia tetap bisa sukacita. Yeah. Gitu. Jadi ada kesembuhan, ada kelepasan, yes. Ya kan? Jadi kita ibaratnya memproklaim apa yang ada di surga sebenarnya kita bisa kita proklaim ke di bumi gitu loh. Ya. Dan kalau dari pertanyaan tadi kan dibilang apakah sama seperti di gereja-gereja sekarang? Ya sepertinya sih lebih luar biasa lagi ya, karena kita menyembah objek yang kita sembah ada di hadapan kita gitu kalau di surga ya kan. Kalau ini kan kita sekarang di bumi kita menyembah gitu, kita main musik apa, tapi nanti kan kita menyembah ada beliau di sana. Ada Bapak kita langsung, kita ngelihat raja di atas segala raja. Kayaknya nggak mungkin kita bisa duduk diem dan duduk tenang. Pasti kita akan bersorak-sorai karena ini dia nih pribadi yang menyelamatkan gua, membawa gua dari kegelapan, membawa gua dari keterpurukan, membebaskan gua dari segala macam. Jadi harusnya kita bisa bersorak-sorai dan dengan penuh keceriaan. Nah, analoginya sih kayak gini sih. Kayak misalkan biasanya kita misalkan video call ya. Sama sang suami ya, saya video call, tapi di saat kita bertemu langsung pasti lebih sukacita. Wah, gitu. Lebih ekspresif, lebih bersukacita, lebih powerful pastinya. Yes. Ya, tapi balik lagi kita nggak jujur nggak pernah. Kita rame-rame kita tanya bareng-bareng ya. Kita rasakan penyembahan di sorga seperti apa, guys. Ntar kalau pas ketemu jangan lupa colek. Bener Kak gitu ya. Itu. Lanjut. Next question. Semoga terjawab ya. Tangan berkat. Tangan misterius. Harus pakai lotion ya? Wow. Dengan tangan ini. Oke. Bedanya apa Kak memuji dan menyembah Tuhan? Wih, bedanya apa? Coba memuji. Praise and worship. M-E-M-U-J-I. Iya, bukan Pak. Serius Pak. Oh iya, sorry. Praise and worship bedanya apa? Kalau memuji, kalau dari yang saya pelajari ya, memuji itu bisa kita lakukan buat semua orang. Kita bisa berikan buat siapa aja. Memuji itu sifatnya nggak eksklusif. Misalnya, saya baru dikirimin, kita kan suka dikirimin makanan tiba-tiba. Endorsement gitu ya. Atau ya kalau endorsement ya kita... Yang mau endorse kita, salah kok malah ini. Silakan bisa hubungi di Ola. Enggak. Memuji itu misalnya orang kasih kita barang, kasih kita sesuatu, kita bisa say thanks sama dia. Aduh terima kasih banyak ya udah ngasih. Kita bisa muji dia, gila. Tuh orang baik banget loh. Dia ngasih gua ini. Nggak kayak si itu. Wah, kok jadi ngebandingin, salah nggak? Tapi maksudnya kita bisa memuji. Tapi kalau menyembah itu eksklusif cuma buat Tuhan. Kenapa? Karena menurut saya menyembah itu harus ada unsur sekalipun. Kalau kita belajar dari kisahnya Sadrak, Meshach, Abednego ya, waktu mereka dipaksa untuk berhenti menyembah Tuhannya sama Nebukadnezar, jawaban mereka adalah gini, kalau Tuhan mau bebasin kami, ya baca di Daniel ya, Tuhan mau bebasin kami, bisa dia bebasin. Tapi sekalipun tidak, wah jawabannya gitu, sekalipun tidak dibebaskan dari sini, kami tidak akan pernah menyembah Tuhanmu, kami menyembah Tuhan kami aja gitu. Jadi mereka menyembah karena mereka punya pengenalan dan punya iman yang sekalipun Tuhan nggak keluarin gue dari masalah, gue tetap nyembah. Gitu. Jadi bukan transaksional. Kalau maaf ya, kalau memuji mungkin kita masih bisa berpikir secara transaksional. Iya, Tuhan kemarin kasih gua kenaikan gaji. Karena Tuhan baik gitu kan. Tapi gimana kita bisa menyembah tuh gini. Gila ya, masalah gue belum selesai, cicilan gue belum lunas, gue masih terlilit hutang, tapi Tuhan tetap baik dalam hidup gue mau tetap menyembah. Jadi ada unsur iman sekalipun di sana. Ada keputusan untuk tetap menyembah despite of our situation. Walaupun situasi kita lagi nggak enak, lagi nggak asik, musimnya lagi nggak seru, kita lagi ditinggalin teman, kita lagi dimusuhin, diomongin orang, dihujat atau segala macam, kita tetap memutuskan untuk menyembah karena kita tahu bahwa yang kita sembah itu baik adanya walaupun situasi di sekitar kita sedang tidak baik. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang lagi di situasi atau musim yang mungkin membuat kalian down, salah satu trik untuk mengalami di badai itu lebih enak lagi, tau nggak apa? Menyembah Tuhan, guys. Yes. Serius. Saat kita menyembah Tuhan, kita fokusnya udah solusi dari Tuhan, bukan masalahnya. Iya, kita shifting ke fokus kita ke Tuhan, bahwa walaupun kita lagi dalam kondisi yang nggak enak pun, Tuhan tetap ada kok sama kita. Tuhan tetap menyertai kita, dan itu yang harus kita jadikan iman kita. Jadi run to God, bukan run from God. Yes. Ya. Oke. Masih bisa kayak satu pertanyaan lagi ya? Masih bisa? Masih bisa, satu pertanyaan lagi. Tangan ajaib sudah keluar. Tangan ajaib. Tangan ajaib. Yang gue ambil panjang-panjang.
Kamu kurang gini kayaknya deh tadi. Oke, bolehkah ajarkan aku main gitar dengan cara paling sederhana, paling tidak supaya aku bisa pimpin nyanyi di komsel gereja? Waduh. Boleh. Kunci yang gue bisa ada gitar gak sih? Tapi ini bass nih. Gimana nih? Oh iya, ada gitar. Oke. Kak Dinda aja yang ngajarin. Wih, karena sederhana kan? Gitaris banget nih gue. Gini, berarti gini, intinya gini. Gue aja bisa, ya kan? Kalian pasti bisa. Mau request apa guys? Kunci apa? Lagu apa? I don't know man, main aja. Yang gampang, misalkan. Enggak kan dia minta diajarin. Ini kunci-kunci yang standarnya D tadi. C. D tadi ya? Sorry. Bawa kepada G. D lagi. Oh Tuhan. Bisa kan? Gampang kan? Persembahanku. Bener kan? Ini. Apa kemana? D lagi. Udah. Ini Aku cuma aja 3 bisa kunci. kan? Cuma D, G, A. A dan G. Sama seperti seorang penyanyi kan? G, A, D. G, A dan D. Nyanyi. Dinda G, A, D. Bener. Baru belum ya? Boleh. Bener kan? Boleh juga. Gitu. Jadi benar-benar D, G. nih kelihatan Kelihatan sih? nggak? Kelihatan. Tara. Nah itu G ya. Oh, ini A. G itu A. Nggak usah yang miring-miring guys. Nggak apa-apa. Gini aja. Badannya aja yang miring. Waduh. Lagi-lagi yang penting sikap hati yang benar, oke? Betul. Ya. Aku aja bisa, guys. Kalau dia aja bisa, kamu juga pasti lebih bisa. Belajar ya guys. Berarti gua pokoknya intinya pasti kalau misalkan kita belajar, apapun itu kita bisa sebenarnya. Yang penting kita excellent dan kita mau. Kenapa kita belajar? Sikap hati lagi, balik lagi. Karena kita memang pengen kasih yang terbaik untuk Tuhan dan pengen mungkin perlu penyembahan di kamar sendirian. Betul. Gitu kan? Betul. Tapi even nggak bisa pun ya, nggak usah pakai alat musik aja, kalian nyanyi aja juga. Betul. Tuhan tetap sayang sama kalian. Dia udah sayang sama kita dan dia akan berkenan banget sama penyembahanmu selama hatimu dimulai dari sikap hati yang tepat dan benar. Betul sekali. Itu aja kali ya. Cukup ya untuk kali ini ya. Ya nanti kalau misalkan mau diajarin lagi sama Berry, bisa bisa kontak di nomor ini. Tetap. Oke, terima kasih banyak semua yang sudah menyaksikan When the Music Fades episode ini bersama saya, Berry Mawa, dan istri saya yang paling cantik Adinda di dunia. Syalahita. Ini sebuah program Pijar TV yang kami siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar praise and worship. Jangan lupa kirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian, dan siapapun yang memberi pertanyaan bisa berkesempatan mendapatkan merchandise menarik seperti yang saya pakai. Kasih pertanyaan lalu dapat giveaway. The key Mantap. to the kingdom, yang artinya adalah kunci kerajaan. Jadi kita belajar bahasa Inggris di sini ya. Oke. Jadi kalau misalkan mau dapetin kaos kece dari Pijar, langsung aja. Kaos ibu, jangan orangnya. Oh, kaos kece. Karena orangnya yang pakai juga kece. Makasih lah. Ya kan? Udah. Langsung kirim aja beberapa pertanyaan. Semoga kita juga bisa menjawab dengan benar. Yes. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya ya. Iya. Jadi kita saling belajar di sini. Oke? Iya, kita belajar sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you. Bye, God bless you all. Mwah.